nilai sejarah tapi kurang cocok dengan sejarah. Karena kita ini kan budayawan, jadi sejarah kan bagian dari budaya. Nah, kita harus cocokkan kalau dia Sriwijaya bentuknya emas, kalau dia kolonial begini, kalau dia dari kampung Arab begini. Jadi ada ciri khas mereka dari mana. Sekarang sudah tampak hadir bangunan-bangunan lain, bangunan-bangunan baru yang tidak berkait langsung dengan Sriwijaya. Itu yang sangat kita sayangkan. Seharusnya itu dihilangkan, dibuang, dan kita kembalikan marwah Bukit Siguntang itu sebagai situs Sriwijaya. Siapa yang tak kenal dengan Bukit Siguntang? Bukit yang memiliki arti penting sebagai tempat suci dan juga penuh dengan karisma sejak abad 14 hingga 17 lalu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bukit yang memiliki arti penting bagi petilasan kerajaan Sriwijaya ini justru mulai kehilangan marwahnya. Dulunya Bukit Siguntang adalah bukit yang terombang-ambing atau terapung, yang pertama kali timbul di dataran Sumatera Selatan. Bukit ini memiliki luas 14 hektar dan ketinggian mencapai 2 meter di atas permukaan laut. Bukit Siguntang merupakan bukit yang dianggap suci sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu, masyarakat menganggap tanah tertinggi merupakan tempat yang suci untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan ritual keagamaan. Bukit ini berada persis di jantung ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, yakni sekitar 4 km ke arah utara dari Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan sekitar 5 km arah utara dari Sungai Musi. Bukit Siguntang memiliki peran penting dalam 3 fase kehidupan di Palembang, yakni pra, saat, dan pasca Kerajaan Sriwijaya. Tak heran jika di Bukit Siguntang banyak ditemukan berbagai peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Sebuah arca Buddha mencapai 3 meter yang terbuat dari granit pun ditemukan di tempat ini. Namun untuk kepentingan pelestarian dan keamanan, penemuan tersebut kemudian dipindahkan ke Museum Taman Purbakala Sriwijaya. Selain arca Buddha, pada saat penggalian ekskavasi ditemukan terakota yang menunjukkan pondasi wihara. Diprediksi dalam proses perjalanan waktu, wihara itu runtuh sehingga hanya ditemukan sisa-sisa peninggalan media religi atau ritual keagamaan umat Buddha. Berdasarkan catatan Hindia Belanda, Bukit Siguntang juga digunakan Kesultanan Palembang untuk upacara menghukum masyarakat yang melanggar sebuah aturan. Ini berarti Bukit Siguntang juga digunakan saat era setelah Kerajaan Sriwijaya.
Seluruh peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemui di Sumatera Selatan, khususnya yang berasal dari Bukit Siguntang, kini berada di Museum Taman Purbakala Sriwijaya. Jadi kalau untuk temuan-temuan dari prasasti dari Bukit Siguntang, itu peninggalan kerajaan Sriwijaya khususnya, itu banyak sekali benda-benda yang ditemukan di Bukit Siguntang. Karena pada zaman Sriwijaya, situs Bukit Siguntang itu merupakan situs keagamaannya masyarakat Sriwijaya, di mana di sana banyak sekali benda-benda peninggalan kerajaan Sriwijaya khususnya keagamaan seperti kepala arca. Namun untuk di ruang tata pameran Museum Sriwijaya ini yang ada itu koleksi yang berupa prasasti Bukit Siguntang dan arca Buddha Bukit Siguntang. Untuk prasasti Bukit Siguntang ini sendiri merupakan realia, jadi memang bentuknya itu asli, temuan dari Bukit Siguntang, dan ditemukannya itu pada tahun 1920, dan ini hanya bagiannya saja, sebenarnya ada bagian yang hilang, tapi dari kata-kata yang ada di dalam prasasti ini kita bisa menyimpulkan bahwa isi dari prasasti Bukit Siguntang ini tentang peperangan. Semua temuan yang disimpan di Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya itu rata-rata berasal dari abad ke-6 hingga ke-10. Sejauh ini belum ada penggalian ekskavasi kembali untuk mengetahui apakah masih ada peninggalan lainnya. Kini, Bukit Siguntang diresmikan menjadi situs wisata religi. Sejak tahun 1991, kawasan Bukit Siguntang resmi dijadikan sebagai kawasan wisata religi di Kota Palembang. Pengunjungnya tak hanya berasal dari daerah Sumatera Selatan saja, namun juga dari negara tetangga. Mereka biasanya melakukan ziarah terhadap makam-makam yang ada di sini, yang dianggap sebagai keturunan Raja Sriwijaya. Sejak pertengahan 2016, wisata ini sempat ditutup sementara karena proses pemugaran besar-besaran oleh pemerintah pusat. Pemugaran itu kemudian mengubah drastis wajah Bukit Siguntang Palembang yang menjadi lebih modern. Kalau bangunan sudah berapa kali ya, dari pakai atap biasa, kemudian pakai genteng dari tanah, kemudian pakai seng, dan terakhir pakai genteng lagi, kemudian terakhir pakai apa ini, karbonat apa ini. Ini ada berapa kali perubahan dari zaman kayu, zaman batu, kemudian zaman besi, berapa kali perubahan. Sebetulnya bukan mengubah nilai sejarah, tapi kurang cocok dengan sejarah. Karena kita ini kan budayawan, jadi sejarah kan bagian dari budaya. Nah, kita harus cocokkan, kalau dia Sriwijaya bentuknya mungkin rumah limas, kalau dia kolonial begini, kalau dia dari kampung Arab begini. Jadi ada ciri khas mereka dari mana. Nah, kalau ini kan kita seperti minimalis, nanti bisa dilihat makam-makamnya. Kurang cocok, bukan tidak cocok, kurang. Pembangunan besar-besaran terhadap Bukit Siguntang sempat mendapat kritikan dan masukan dari beberapa pelaku sejarah dan pengunjung, bahkan pelancong dari negara tetangga yang juga sering berkunjung ke Bukit Siguntang Palembang. Jadi Bukit Siguntang itu kalau kita lihat hari ini perwajahannya sudah seperti itu, sudah banyak bangunan-bangunan beton ya. Tapi sesungguhnya kalau dia memang kita jaga marwahnya selaku situs kerajaan Sriwijaya, harusnya tidak ada bangunan-bangunan yang terbuat dari beton itu. Karena kita harus menjaga citra atau marwah situs Bukit Siguntang itu sebagai situs kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang sudah tampak hadir bangunan-bangunan lain, bangunan-bangunan baru yang tidak berkait langsung dengan
Sriwijaya. Itu yang sangat kita sayangkan. Seharusnya itu dihilangkan, dibuang, dan kita kembalikan marwah Bukit Siguntang itu sebagai situs Sriwijaya. Mengapa demikian? Karena Sriwijaya itu seperti kita ketahui adalah kerajaan besar, kerajaan yang bahkan terlama rentang kekuasaannya di Indonesia, di Nusantara ini dibanding kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, tentu Sriwijaya itu harus kita tonjolkan pada Bukit Siguntang. Bukan dihadirkan bangunan-bangunan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan citra Sriwijaya itu sendiri. Penambahan bangunan baru di Bukit Siguntang dinilai tidak mempresentasikan sejarah lokasi ini. Dalam proses pemugaran Bukit Siguntang, pemerintah dirasa kurang menjadikan arkeolog sebagai mitra untuk mengemas situs Bukit Siguntang agar tetap memiliki kekhasan kerajaan Sriwijaya. Para ahli sejarah menilai kondisi Bukit Siguntang saat ini banyak yang lepas dari kontrol arkeologi. Alasannya bangunan sangat modern, seperti galeri dan kafe serta bangunan baru lainnya. Kita harusnya mendorong pemerintah lah yang harus berbuat, karena pemerintah punya potensi, punya dana, punya skill untuk mengembalikan situs Bukit Siguntang itu sebagai situs kerajaan Sriwijaya. Tentunya harus dibuang hal-hal yang tidak berkait dengan Sriwijaya. Dikembalikan marwah Bukit Siguntang itu sebagai situs kerajaan Sriwijaya. Misalnya dikembalikan saja arca Buddha yang ditemukan di Bukit Siguntang itu tadinya berasal dari Bukit Siguntang yang sekarang ditempatkan di Museum Sriwijaya di Taman Purbakala Sriwijaya di Karanganyar. Nah, dengan dihadirkan kembali arca Buddha itu tentunya akan kembali terasa bahwa itu adalah situs kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang Palembang menjadi salah satu wisata heritage yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingin potret Bukit Siguntang Palembang jauh dari kesan mistis untuk menyiasati pengunjung agar berwisata ke Bukit Siguntang. Pihak Disbudpar Sumsel berencana mengembalikan lagi marwah Bukit Siguntang serta akan membangun kembali relief dan bangunan lainnya dengan pendekatan sejarah. Bahwa bangunan yang sudah dibuat itu tentunya tidak mungkin kita bongkar. Ya, makanya kita manfaatkan sehingga bangunan itu tepat guna gitu. Karena di situ kan memang sudah ada kedai kopinya, kemudian sudah ada
ruang pamer dan sebagainya. Ada beberapa ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan misalnya ada pameran lukisan atau apa. Terus kita jadikan juga ruangan untuk latihan seperti kesenian, seni tari. Jadi ada sanggar-sanggar, kita berdayakan ruangan itu. Karena Siguntang itu kan catching ya, dari jauh kita hendak bagaimana kita menciptakan Siguntang itu menarik. Jadi orang datang langsung menarik. Kalau dulu kan sangat menarik, zaman dulu menarik. Pintu gerbangnya ada sigarnya, seperti itu. Sekarang nggak ada lagi. Jadi saya kan nggak ada ciri gitu loh, Siguntang nggak ada cirinya. Nah ini akan kita kembalikan seperti itu. Seperti plaza di depan akan kita coba konsepkan sehingga orang bisa santai di sana seperti itu. Masih banyak PR ya. Situs Bukit Siguntang adalah daerah yang dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Sehingga ada zona-zona tertentu yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemugaran. Zona inti dan zona penyangga misalnya, tidak boleh ada pembangunan. Sedangkan zona pengembangan diizinkan ada pembangunan namun tidak merusak situs. Pembangunan situs Bukit Siguntang sebelumnya menggunakan anggaran negara, sehingga tidak boleh langsung dilakukan pembongkaran dan harus menunggu minimal 5 tahun untuk melakukan pemugaran kembali. Para ahli berharap pihak pemerintah mampu berdialog dengan arkeolog agar Bukit Siguntang benar-benar menggambarkan situs Sriwijaya. Di samping itu, agar bisa memberi pembelajaran kepada pengunjung, khususnya anak muda, untuk memahami tentang sejarah Sriwijaya. Tentu pembangunannya tidak merusak citra Sriwijaya. Menurut sejarah, Bukit Siguntang pernah menjadi salah satu lokasi kerajaan Sriwijaya. Namun, pasca kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada masa kerajaan Melayu, terdapat beberapa makam yang ada di Bukit Siguntang, di mana makam tersebut tidak ada kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Kita ketahui ada kurang lebih 7 buah makam, 7 buah makom yang tidak ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Sriwijaya. Walaupun di sana di papan namanya dituliskan bahwa itu raja-raja akhir masa Sriwijaya. Tapi setelah kita lihat, kita baca, itu adalah berasal dari hikayat Melayu. Jadi hanya sekedar cerita Melayu yang mengatakan bahwa ada namanya tokoh-tokoh seperti yang ada di Bukit Siguntang yang dimakamkan di sana. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan Sriwijaya. Karena dalam sejarah Sriwijaya tidak dikenal
adanya raja Sigentar Alam, ratu atau raja putri kembang dadar dan lain sebagainya itu. Adanya perubahan bangunan di lokasi Bukit Siguntang yang dulu memiliki kesan sakral, kini terlihat lebih modern. Sehingga masyarakat menyayangkan adanya perubahan bentuk fisik bangunan di Bukit Siguntang tersebut. Penambahan bangunan tanpa pendekatan sejarah dinilai para ahli telah mengubah dan juga mengurangi nilai sejarah yang ada di Bukit Siguntang. Lantas, kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat menjaga dan juga melestarikan keaslian dari Bukit Siguntang?